Martial Peak 3124. Di atas awan, di bawah sinar matahari, mata Yang Kai tertutup saat dia merentangkan tangannya. Cahaya keemasan menyelimutinya, memberinya rasa kekudusan. Jeritan terdengar satu demi satu ketika ratusan pembudidaya dari Great Desolate Starfield terbunuh dalam waktu kurang dari setengah cangkir teh. Ketika Tu Feng dan yang lainnya kembali dan melihat Yang Kai, mereka semua menunjukkan ekspresi gembira. Qiu Yimeng mengangkat jari ke bibirnya dan berbisik. Sesaat kemudian, Yang Kai tiba-tiba membuka matanya dan tersenyum pada semua orang. Kepala keluarga, Tuan Sekte, semua orang membungkuk. Mata Yang Kai menyapu wajah-wajah yang dikenalnya. Tu Feng, Tang Yuxian, Ying Jiu, dan prajurit darah keluarga yang lainnya yang telah mengikutinya untuk berpartisipasi dalam perang warisan keluarga yang bertahun-tahun yang lalu telah berkembang pesat, dan para murid dari 8 keluarga besar juga telah melepaskan kepolosan dan kepolosan mereka, matang. Ada juga murid dari berbagai sekte di dunia ibu kota pusat. Meskipun mereka tidak bertemu satu sama lain selama beberapa dekade, wajah-wajah ini semua memiliki nama yang akrab. Yang Kai tidak lupa karena mereka adalah kelompok teman yang dia temui ketika dia berada di titik terlemahnya. Masa lalu masih segar dalam ingatannya. Kakakmu kembali, kata Yang Kai kepada Sumu. Sumu tertegun sejenak sebelum dengan cepat menjadi gembira, kakak. Dia punya kesempatan lain. Air mata menggenang di mata Sumu saat dia melompat-lompat seperti monyet. Setelah menenangkan dirinya, dia bertanya pada Yang Kai, di mana dia? Sekte Surga Tinggi, saya ingin kembali. Sumu tidak bisa menunggu dan berbalik untuk pergi. Su Yan telah menghilang selama 20 tahun, apakah dia hidup atau mati tidak diketahui, jadi dia sangat khawatir. Sekarang dia mendengar bahwa Su Yan telah kembali dengan selamat, dia secara alami bersemangat. Namun, dia tidak bisa mengambil satu langkah pun ke depan, seolah-olah dia sedang ditahan oleh seseorang. Sumu menoleh untuk melihat Yang Kai dan dengan canggung berkata, kakak ipar, saya akui bahwa saya belum memarahi kamu di hati saya selama ini, tetapi karena kakak tertua telah kembali, saya hanya akan memperlakukannya sebagai kentut. Saya akan meminta maaf kepada kamu di lain hari, jadi tolong biarkan saya pergi sekarang. Petik 2. Apakah kamu mengutukku? Yang Kai tercengang. Sumu menggaruk kepalanya dan tertawa kering. Secara alami, dia telah memarahi Su Yan berkali-kali, dan dia merasa bahwa Su Yan telah pergi untuk menyelidiki terowongan Void karena dia ingin menemukan Yang Kai. Kalau tidak, dia tidak akan menghilang di sana, dan pelaku di balik semua ini tentu saja Yang Kai. Aku akan meminta kakakmu untuk berurusan denganmu nanti, Yang Kai mendengus. Tidak masalah, selama dia aman. Sumu tampak seperti babi mati yang tidak takut air mendidih, tidak lagi memiliki kesembronoan yang dia miliki ketika dia masih muda. Bisakah kamu melepaskanku sekarang? Aku akan mengirimmu ke jalanmu. Yang Kai melambaikan tangannya dan Sumu tiba-tiba menghilang, hanya menyisakan riak energi spasial. Yang Kai menoleh untuk melihat Qiu Yimeng dan berkata, sekarang semuanya sudah beres, kamu harus kembali ke sekte. Shadowed Star tidak akan lagi memiliki penjajah asing. Petik 2. Ya, semua orang setuju. Kemana kamu pergi? Qiu Yimeng bertanya dengan cemas. Ada beberapa hal yang perlu saya urus, jadi saya akan segera kembali. Yang Kai tersenyum padanya sebelum juga menghilang. Qiu Yimeng mengulurkan tangannya dan tidak mengambil apapun selain udara, wajahnya dipenuhi kekecewaan. Sekelompok orang menatapnya dengan ekspresi rumit. Semua orang tahu apa yang dia pikirkan, tetapi sangat disayangkan bahwa Dewi bermimpi dan Raja tidak memiliki niat, jadi tidak ada yang berani mengatakan apapun. Tu Feng menyeringai dan berkata, kita akhirnya bisa bersantai sebentar. Penatua Qiu, akankah kita kembali? Namun, dia tidak tahan melihat ekspresi sedihnya dan ingin mengubah topik pembicaraan. Qiu Yimeng mengangguk dan mengalihkan pandangannya ke Sekte Surga Tinggi, ini memang waktunya untuk kembali. Sosok Yang Kai berkedip saat dia terjun ke tanah. Tidak lama kemudian, dia tiba di inti bumi. Ini adalah tempat di mana dia telah menyempurnakan sumber bintang dari Shadowed Star, tempat kelahiran sumber Shadowed Star. Setelah pergi selama beberapa lusin tahun dan tiba-tiba kembali, dia tiba-tiba menyadari bahwa sumber bintang dari Shadowed Star memiliki beberapa reaksi yang tidak biasa, terutama ketika berkomunikasi dengan hukum dunia. Di dalam gua inti bumi, begitu Yang Kai memasuki tempat ini, dia tidak bisa menahan perasaan keakraban seolah-olah dia adalah seorang pengembara yang kembali ke kampung halamannya. Rasa keakraban ini bahkan tidak bisa dibandingkan dengan perasaan yang dia miliki ketika dia pertama kali kembali ke Sekte Surga Tinggi, seolah-olah tempat ini adalah rumah dari segalanya, awal dan akhir dari segalanya. Sumber bintang Shadowed Star di tubuhnya juga menjadi jauh lebih aktif, terus-menerus diaduk. Yang Kai berjalan ke tempat tidur batu dan duduk bersila, membiarkan pikirannya rileks dan membiarkan sumber bintang di tubuhnya secara bertahap beresonansi dengan Shadowed Star. Sesaat kemudian, dia berbaring lagi dan tidur di ranjang batu. Sesaat kemudian, dia berubah dari berbaring telentang menjadi berbaring miring, ekspresinya tenang, seperti bayi yang belum lahir yang lahir dalam rahim ibunya. Seolah-olah sebuah suara secara bertahap memasuki telinganya.
Pada awalnya, dia tidak bisa mendengarnya dengan jelas, tetapi secara bertahap, suara ini menjadi lebih jelas. Suara itu kacau dan tak berujung, membentuk melodi yang tak terlukiskan di benaknya. Ini, Yang Kai terkejut dan memusatkan perhatiannya untuk menangkapnya. Segera, dia menyadari bahwa suara-suara ini datang dari seluruh penjuru Shadowed Star. Dia tidak menggunakan kekuatannya untuk berkomunikasi dengan hukum dunia, dia juga tidak menggunakan berbagai kemudahannya sebagai Master Bintang. Dia hanya berbaring di sana, mendengarkan semua yang ada di Shadowed Star. Serangga berkicau dan burung berkicau, dan suara-suara yang biasanya tidak jelas sekarang menjadi sangat jelas. Kedua kumbang kotoran itu berebut bola di hutan belantara, antena mereka saling bersentuhan saat mereka berdebat, ini omong kosongku, menyingkir. Ini milikku, menyingkir. Jika kamu tidak menyingkir dari saya akan menghajar kamu. Coba saja, coba. Pertengkaran berkembang menjadi tawuran, dan tawuran menjadi perkelahian. Tidak ada pihak yang mau menunjukkan kelemahan, dan pertarungan menjadi lebih intens. Saat Nengat berjuang di jaring laba-laba, laba-laba 8 kaki tertawa bahagia dan dengan cepat naik ke tengah jaring laba-laba, menyuntikkan racunnya ke dalam tubuh Nengat dan makan dengan sepenuh hati. Enak, 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 kalau saja aku bisa memakannya setiap hari. Sepasang semut, meneriakkan slogan-slogan mereka, berbaris dan memindahkan makanan yang telah mereka kumpulkan dari jarak beberapa kilometer kembali ke sarang mereka. Saat suara mengemis mencapai telinganya, Yang Kai mencari sumber suara dan menemukan bahwa itu adalah tempat yang telah mengalami kekeringan selama bertahun-tahun. Orang-orang di sana telah mati kelaparan dan telah menjadi makanan bagi anak-anak mereka. Seorang manusia saat ini meminta Master untuk melakukan ritual, memohon hujan turun dari langit dan meringankan kemiskinan tanah. Yang Kai, yang sepertinya tidur nyenyak, melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Di langit, beberapa guntur terdengar, dan langit tak berawan tiba-tiba menjadi suram dan gelap. Awan gelap berkumpul di atas kepala mereka, menutupi radius ribuan kilometer. Saat kilat menyambar dan guntur menderu, hujan lebat mulai turun. Semua manusia melihat ke atas ke langit, berlutut dan bersujud, memanggil para dewa. Di Sekte Kaca Berwarna, Dai Yuan telah berubah menjadi tubuh kaca berwarnanya dan sekarang terlibat dalam pertempuran sengit dengan beberapa kali kekuatannya. Tepat ketika dia akan dikalahkan, energi dunia tiba-tiba berfluktuasi dan beberapa hembusan ki menyapu tubuh orang-orang ini, mengurangi mereka menjadi darah dan organ. Dai Yuan tercengang, tidak mengerti apa yang terjadi. Musuh yang telah terbelah dua juga terlihat kaget, tidak tahu siapa yang berkomplot melawan mereka. Ci. Energi berfluktuasi dengan liar ketika satu demi satu musuh jatuh ke tanah. Semua murid Sekte Kaca Berwarna tercengang ketika mereka menyaksikan kekuatan aneh ini membunuh musuh di depan mereka satu persatu tanpa melukai salah satu dari mereka. Kakak senior, apa yang terjadi? Yin Su Dai terbang dan berdiri di samping Dai Yuan, bertanya dengan curiga. Dai Yuan menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Mereka berdua berbalik untuk melihat Gong Aofu. Gong Aofu juga memasang ekspresi terkejut di wajahnya, dan setelah semua penjajah mati, dia menangkupkan tinjunya dan berkata dengan suara manis, pakar yang membantu kami, tolong tunjukkan dirimu, seluruh Sekte Kaca Berwarna sangat berterima kasih. Dia memanggil 3 kali berturut-turut, tetapi tidak ada yang menjawab, seolah-olah pakar yang diam-diam membantu mereka tidak ada. Gong Aofu menghela nafas, mengetahui bahwa karena pihak lain tidak ingin mengungkapkan dirinya, dia mungkin tidak akan dapat menemukannya, jadi dia hanya bisa diam-diam mengingat bantuan ini. Ketika dia mengetahui nama dermawannya suatu hari, dia pasti akan membalasnya. Adegan yang sama muncul di setiap sudut Shadowed Star. Awalnya, karena Starship of the Great Desolate Starfield telah dihancurkan, para pembudidaya dari Great Desolate Starfield ini ingin melarikan diri, jadi bagaimana pihak Shadowed Star bisa melepaskan mereka dengan begitu mudah? Secara alami, mereka mengambil kesempatan untuk mengejar dan bertarung. Anehnya, satu demi satu musuh yang kuat terbunuh, dan dalam waktu kurang dari 1 jam, seluruh Shadowed Star menjadi jelas dan tidak lagi bertempur. Banyak orang bingung, tidak tahu apa yang terjadi atau siapa tuan tersembunyi ini. Pada saat tertentu, energi dunia tiba-tiba berfluktuasi, dan dari tempat yang sangat jauh, bayangan buram tiba-tiba muncul. Ketika bayangan ini pertama kali muncul, itu tidak terlalu jelas, jadi tidak ada yang bisa melihat dengan jelas apa itu. Mereka hanya tahu bahwa itu sangat besar, seperti tirai hitam yang menutupi separuh langit. Semua makhluk hidup di Shadowed Star, dimanapun mereka berada, selama mereka melihat ke atas, mereka dapat melihat bayangan ini. Perasaan yang tak terlukiskan menggenang di hati semua orang. Bayangan ini justru memberi mereka dorongan untuk sujud dalam beribadah. Di bawah tatapan mereka yang tercengang, bayangan itu secara bertahap mengalami transformasi. Itu memiliki kepala, tangan, dan kaki. Yang mengejutkan, itu telah berubah menjadi penampilan seseorang, sosok yang tampaknya mampu berdiri bahu-membahu dengan langit dan bumi. Adegan seperti itu mengejutkan semua orang, membuat mereka tidak dapat pulih dari keterkejutan mereka.
Setelah beberapa saat, sosok itu secara bertahap menjadi lebih jelas. Mata semua orang menjadi kusam, bersemangat, dan bahagia, semua wajah mereka dipenuhi dengan kejutan. Banyak orang mengenali penampilan orang ini. Yang Kai. Sebenarnya Yang Kai yang telah meninggalkan Shadowed Star beberapa lusin tahun yang lalu. Ketika bayangan raksasa itu muncul, di mana orang yang sebenarnya? Apa yang membuat orang-orang ini semakin bingung adalah bahwa sosok raksasa yang menutupi langit itu sebenarnya terbaring di langit dengan mata tertutup, sepertinya sedang tidur nyenyak. Saat dadanya naik turun, fluktuasi energi dunia berlanjut. Bintik-bintik cahaya bintang tiba-tiba melesat keluar dari Starry Sky dan tersebar ke segala arah menuju Shadowed Star. Pada pandangan pertama, sepertinya meteor jatuh, menyebabkan semua orang panik. Namun, ketika cahaya bintang jatuh, itu tidak menyebabkan kerusakan apapun. Sebaliknya, itu seperti kekuatan misterius yang mengalir ke Shadowed Star, memberi makan bintang kultivasi ini yang telah melahirkan miliaran kehidupan. Saat sosok raksasa Yang Kai bernafas masuk dan keluar, lebih banyak cahaya bintang mulai jatuh dari langit. Energi dunia pada Shadowed Star menjadi lebih padat dan lebih murni pada tingkat yang dapat dilihat, dan bahkan hukum dunia yang tidak mungkin dipahami menjadi lebih jelas. Bintang Master membalas.